Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari yang berbahagia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Allah memanjangkan umur kita, usia kita untuk menikmati keberkahan-keberkahan Ramadan. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya pada pagi hari ini Allah kembali berikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama menikmati mutiara-mutiara hikmah daripada kitabnya yang agung Al-Quranul Karim dengan cara tadabbur Al-Quran ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa Allah limpahkan untuk baginda Rasulullah, Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kita akan lanjutkan tadabbur surat Al-Anbiya. Ya, tadabbur surat Al-Anbiya dimulai dari ayat 45 sampai ayat 57. Insyaallah. Baik, kita kembali ke awal halaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kembali lihat di tadabbur kita kemarin ya. Kita lihat kembali bersama-sama Bapak dan Ibu di ayat 43. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, am lahum alihatun tamna'uhum min dunina. Allah bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, apakah bagi mereka, ya, ada tuhan-tuhan lain yang dapat menghalangi mereka dari selain kami, dari murka kami, dari azab kami, dari kemarahan kami. Lalu Allah menjawab sendiri, la yastati'una nasra anfusihim. Tuhan-tuhan yang mereka sembah tersebut tidak mampu atau tidak sanggup untuk menolong diri mereka. Ya, jadi Tuhan itu sendiri tidak bisa menolong diri mereka. Walahum minna yushabun, dan tidak pula mereka itu dari siksaan Allah, dari azab Allah yang akan diberikan kepada mereka, mereka itu dilindungi atau ditemani atau dilindungi, ya. Jadi dibiarkan begitu saja, meraung-raung, berteriak, menangis ketika diazab, tidak ada yang menemani mereka. Kemudian kata Allah, bal matta'na haula'i wa aba'ahum, bahkan kata Allah, matta'na haula, kami beri kesenangan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang musyrik, yang kafir. Wa aba'ahum, demikian pula dulu kepada bapak-bapak mereka, ya. Ya, ayah mereka, bapak mereka, kakek mereka. Hatta tala alaihimul umur, bahkan hingga panjang umur mereka, ya. Mereka tidak diberikan azab oleh Allah. Mereka malah diberikan kenikmatan oleh Allah. Diberikan segala keinginan mereka, hajat mereka sampai panjang umurnya, tidak mendapatkan teguran dan azab dari Allah, yang tentunya itu adalah istidraj, ya. Cara Allah untuk menghukum mereka di dunia justru dengan melupakan mereka, membiarkan mereka dengan apa yang mereka lakukan. Lalu kata Allah, afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Ya. Maka apakah mereka tidak melihat, mereka tidak mengamati dan memikirkan anna na'til arda nanqusuha min atrafiha, bahwasanya kami na'til arda, ya, kami mendatangi bumi tempat mereka tinggal, nanqusuha min atrafiha. Kami kurangi bumi tempat mereka tinggal tersebut dari tepi-tepinya, dari sisi-sisinya, sedikit demi sedikit, ya. Bagaimana cara Allah mengurangi buminya? Ya, dengan Allah berikan kemenangan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Sehingga sedikit demi sedikit tanah-tanah mereka, kekuasaan mereka diambil oleh umat Islam, oleh umat Nabi Muhammad SAW. Afahumul ghalibun, maka apakah mereka orang yang menang? Kata Allah, ya, tentu tidak. Mereka orang yang kalah. Ya, meskipun tadi Allah sudah katakan mereka diberikan kenikmatan, kesenangan, tetapi Allah juga memberikan kemenangan kepada nabinya dan para pengikutnya, dengan Allah berikan kepada mereka kemenangan dalam setiap peperangan, sehingga
wilayah kekuasaan orang-orang kafir tersebut sedikit demi sedikit dikurangi, ya, menjadi berkurang. Kemudian di ayat yang berikutnya yang kita tadabburi pada pagi hari ini, Allah berkata, "Qul innama unzirukum bil wahyi." Katakanlah wahai Muhammad, ya, kepada orang-orang kafir Quraisy tersebut, "Innama unzirukum bil wahyi." Sesungguhnya, ya, unzirukum bil wahyi. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dengan adanya wahyu Allah ini. Bisa jadi dua artinya, ya. Aku memperingatkan kalian tentang adanya wahyu ini dengan segala isinya, atau aku memperingatkan kepada kalian dengan menggunakan wahyu ini. Ya, dua-duanya sama kira-kira artinya. Yang jelas Nabi mengatakan, katakan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya aku memberi peringatan kalian dengan wahyu, ya, tidak dengan eh, isi kepalanya Nabi sendiri, tidak dengan bualan atau dongeng yang dipikirkan atau digubah oleh Nabi sendiri, melainkan dia adalah wahyu dari Allah. Itu yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW pada mereka. Tapi kata Allah, meskipun engkau mengatakan demikian kepada mereka, bahwasanya engkau memberi peringatan kepada mereka dengan wahyu, Allah pun juga mengatakan, wala yasma'us summud du'a. Tapi sayang, dan tidaklah akan mendengar orang yang tuli seruanmu tersebut. Ya, tuli di sini bukan tuli telinganya, ya, tuli hatinya, ya, tuli mata hatinya, telinganya mendengar. Kalau dipanggil namanya, mereka pasti menoleh. Ya, kalau ada suatu suara, mereka pasti akan mendengar. Tapi maksud di sini as-summu, orang yang tuli adalah orang yang tuli hatinya, ya, tuli telinganya dari mendengarkan seruan kebenaran. Wala yasma'us summud du'a, dan tidak akan bisa mendengar orang yang tuli sebuah seruan itu idza ma yunzarun, apabila mereka diberikan peringatan. Jadi nggak usah heran Muhammad, nggak usah apa namanya berkecil hati, karena memang orang yang engkau seru itu tidak mendengar, bukan karena dia tuli sebenar-benar tuli, melainkan dia adalah tuli yang dibuat-buat, ya. Mereka mendengar sesungguhnya dan mereka tidak akan mengindahkan seruan yang engkau sampaikan ketika engkau atau ketika mereka apabila mereka diberikan peringatan. Kemudian kata Allah selanjutnya, wala immassathum nafhatum min adzab. Dan apabila dan sungguh jika, ya, walain, dan sungguh apabila atau jika massathum nafhatun, menimpa mereka atau menyentuh mereka nafhatun. Nafhatun di sini, ya, sedikit saja hembusan daripada azab min azabi rabbik. Sedikit hembusan dari azab Tuhanmu. Jadi belum azab yang sebetulnya, baru hembusannya saja. Ibarat api yang sangat panas itu baru hawanya saja, belum api yang sesungguhnya. Nah, Allah gambarkan di sini, dan apabila menyentuh mereka orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang kafir Quraisy terutama di sini, hembusan daripada azab Tuhanmu, apa yang akan mereka katakan? La yaqulunna ya wailana inna kunna zalimin. Ya. Mereka akan berkata, pasti mereka akan berkata nanti, ya wailana, aduhai celakanya kami. Celakanya kita, ya. Inna kunna zalimin. Sesungguhnya benar kita dulu di dunia adalah kami orang-orang yang zalim. Jadi nanti di akhirat Bapak dan Ibu, ya. Di akhirat terutama ketika mereka sudah melihat dan digiring menuju tempat mereka akan diazab, baru, ya, jarak sekian kilometer barangkali mereka sudah merasakan hembusannya. Belum masuk ke dalam neraka yang sebenarnya, baru merasakan hembusannya, hawa panasnya. Di situ mereka sudah langsung berkata, ya wailana inna kunna zalimin. Betapa celakanya kita. Ya, aduhai celakanya kami, celakanya kita. Sesungguhnya dulu kita adalah betul-betul orang-orang yang zalim. Ya, zalim kepada diri mereka sendiri. Kenapa dibiarkan hari ini tubuhnya yang indah, yang dia rawat dulu di dunia dengan berbagai macam perawatan, ya, operasi plastik, kulit, dan lain sebagainya, kecantikan, tetapi malah dibiarkan di akhirat menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Mereka telah menzalimi diri mereka sendiri. Kemudian Allah gambarkan berikutnya keadaan yang akan dialami nanti di hari kiamat, ya, baik oleh mereka orang-orang kafir Quraisy dan kita juga, ya, sebagai manusia yang lain, ya, termasuk kita orang-orang beriman. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan. Ya, jadi timbangan itu sifatnya adalah keadilan, timbangan yang adil, tidak sama dengan timbangan manusia di dunia.
Timbangan manusia di dunia kadang kelebihan, kadang kekurangan, kadang sengaja dilebihkan atau sengaja dikurangkan. Tetapi timbangan yang Allah letakkan nanti di akhirat ya adalah timbangan keadilan di hari kiamat. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Dan akan kami letakkan nanti timbangan-timbangan keadilan ya liyaumil qiyamah artinya kepada orang-orang yang nanti akan berada di hari kiamat tersebut pada manusia, seluruh manusia. Maka kata Allah, setelah timbangan itu diletakkan, mereka akan ditimbang ya. Mereka akan ditimbang amal baik dan amal buruknya, perbuatan solehnya dan perbuatan dosanya. Maka kata Allah, "Fala tuzlamu nafsun syai'a." Dan pada hari itu tidak akan dianiaya seorang diri pun sedikit pun sama sekali. Ya, tidak akan ada penganiayaan dalam artian tidak ada kezaliman pada proses penimbangan amal tersebut. Maksud daripada kezaliman di sini ada orang berbuat baik lalu dilupakan sehingga tidak terdapat dalam kumpulan amal-amal solehnya. Atau sebaliknya, ada orang pernah berbuat jahat, berbuat dosa, tapi tidak diletakkan catatan atau ganjaran dosanya tersebut di sisi timbangan amal buruknya. Tidak ada yang akan dizalimi dan tidak ada pula orang menanggung dosa orang lain. Si A yang berbuat, si B yang menanggung. Tidak ada. Atau sebaliknya. Allah mengatakan, "Fala tuzlamu nafsun syai'a." Tidak akan dizalimi sedikit pun. Tidak ada kesempatan bagi kita, ya Allah, ini salah hitung, ya Allah, ini salah alamat, bukan dosa saya. Tidak ada, ya. Semua akan diletakkan menurut apa yang kita lakukan masing-masing di dunia. Lalu kata Allah, "Wa in kana mithqala habbatin min khardalin." Ya, kalaulah jikalah dan jika atau seandainya adalah dia amal-amal perbuatan kita di dunia dulu itu mithqala habbatin min khardal. Ada seberat satu biji daripada biji sawi ya atau biasa kita sebut dengan biji bayam ya. Saya juga belum pernah mengamati sekecil apa biji sayam. Ada yang mengartikan juga dengan biji atom. Intinya di sini perumpamaan Bapak dan Ibu. Apa partikel terkecil di dunia ini? Atom atau mungkin ada lagi yang di bawah atom. 0,00 sekian gram. Allahu alam ya. Dan jika ada sebesar debu sekalipun, debu Bapak Ibu saking ringannya terbang ya, tidak jatuh ke tanah ya. Kita bisa melihat debu ya meskipun ada lagi yang lebih kecil lagi dari debu ya. Kata Allah, "Wa in kana mithqala habbatin min khardal." Dan jika atau apabila adalah amal tersebut baik yang baik maupun yang buruk ya, ada beratnya sebesar biji bayam sekalipun. Kata Allah, "Ataina biha." Kami akan datangkan dengannya. Baik yang baik maupun yang buruk. Akan kami hadirkan pahala sekecil apapun. Ya, perbuatan baik. Misal ya, eh, eh, bermuka berseri-seri kepada orang lain. Ya, itu amalan yang sangat ringan sesungguhnya ya. Memandang orang dengan senyum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Ya, membuang duri di jalan ya, mendorong atau menolong orang yang mau menyeberang. Dan banyak contoh-contoh dalam kehidupan kita, amal-amal kecil yang ringan, ya, yang kita kira, yang kita pikir mungkin itu hanya perkara-perkara perbuatan yang mungkin nanti tidak ada catatannya. Tetapi ternyata semua ada catatan dan semua ada balasan. Dan sebaliknya juga dari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa, sekecil apapun ada Allah hadirkan nanti. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah pada hari itu dengan kami sebagai pembuat perhitungan. Tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Allah yang akan menghisap langsung, yaitu melalui para malaikatnya. Tidak ada campur tangan manusia. Wa kafa bina hasibi. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita dalam proses yaumul hisab nanti Bapak dan Ibu ya. Atau yaumul mizan. Baik, kemudian di ayat yang berikutnya Allah beralih kepada menyebut cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Harun ya. Tapi sesungguhnya masih menyangkut dengan kisah dakwah Rasulullah kepada orang-orang musyrikin tadi. Allah berkata, "Walaqad atayna Musa wa Haruna al-furqana." Dan sungguh betul-betul laqad ya, sungguh betul-betul atayna kami telah memberi Musa dan saudaranya Nabi Harun apa yang telah Allah beri kepada mereka berdua yaitu al-furqana.
Apa itu al-furqana? Al-furqana secara bahasa artinya sesuatu yang membedakan. Sesuatu pembeda, pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar, ya, yang sesuatu yang dilarang dengan yang diperintahkan, maka itulah kitab Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Wadiyaan. Allah jelaskan di sini sifat daripada Taurat itu adalah wadiyaan, sebagai penerang. Penerang bagi Nabi Musa dan Nabi Harun, penerang bagi umat mereka itu Bani Israel. Wa dzikra, dan demikian pula Al-Furqan atau Taurat tersebut di samping menjadi dia yaitu penerang, begitu pula menjadi dzikra, pengajaran, peringatan, ya. Eh, Bagi siapa? Wa dzikra lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa dari golongan umatnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena memang Taurat diturunkan untuk mereka. Ya, jadi Allah menjelaskan di sini Allah telah menurunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sebuah Al-Furqan, yaitu pembeda yang baik dan yang buruk, yaitu kitab Taurat yang menjadi penerang dan menjadi pengajaran bagi umatnya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah jelaskan lil muttaqin di sini, ya. Lil muttaqin di situ orang-orang bertakwa di situ apa? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Ya, meskipun di sini konteksnya kepada umat Nabi Musa, Bani Israel, tapi juga kepada kita, ya, karena kita juga diperintahkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bertakwa di sini? Ya, ini hanya salah satu kriteria Bapak dan Ibu, ya. Karena di banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah sebutkan kriteria-kriteria orang-orang yang bertakwa itu. Mulai dari awal surat Al-Baqarah, di situ Allah sudah jelaskan siapa orang bertakwa. Dan di ayat ini juga Allah sebutkan dalam bentuk redaksi yang lain. Kata Allah, "Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi." Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, ya. Orang-orang yang takut terhadap Tuhan mereka bil ghaib. Bil ghaib itu maksudnya dengan gaib. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Takut kepada Allah dengan gaib itu maksudnya bagaimana? Artinya takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat Allah. Kita tidak melihat Allah. Apakah Allah itu wajahnya menakutkan, menyeramkan, angker, ya? Dan kita juga tidak mengetahui seperti apa bentuk azab yang Allah sediakan. Seperti apa nanti keadaan hari kiamat. Kita hanya bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan, tanda-tandanya. Sedangkan faktanya seperti apa kita tidak pernah mengetahuinya. Tapi hal tersebut tetap membuat kita merasa takut kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak pernah menjumpainya, ya. Kita beriman. Ya, itu yang maksud dengan yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya, itu orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dengan gaib. Ya, dengan gaib bisa juga diartikan meskipun tidak mereka tidak melihat Tuhan memandang mereka, tapi mereka tetap takut. Nah, itu juga dimaksud dengan yang gaib, ya. Artinya apa? Ketika seseorang menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa, dosa besar terutama, padahal tidak ada orang di sekelilingnya. Tidak ada CCTV juga bahkan. Ya, tidak ada manusia yang menyaksikan, tidak ada CCTV, aman seaman-amannya, tetapi mereka tetap tidak mau melakukan perbuatan dosa yang sebetulnya disukai oleh hawa nafsu tersebut karena mereka takut kepada Allah dengan gaib, ya, dengan gaib meskipun tidak nampak Allah memandang pada mereka. Wahum minas saati musyfikun, dan demikian pula Allah jelaskan tambahan di sini sifat daripada orang yang bertakwa atau al-muttaqin itu di samping mereka takut kepada Tuhan mereka meskipun Tuhan tidak terlihat oleh mereka, wahum minas saati musyfikun, dan mereka dari kejadian hari kiamat itu musyfikun, sangat-sangat merasa takut, ya. Meskipun hanya melalui Al-Quran dan melalui hadis mereka membacanya seperti apa gambarannya, tapi orang yang bertakwa itu, ya, menjadikan ayat-ayat kiamat yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang huru-hara hari kiamat dan segala kejadian-kejadian yang ada padanya cukup membuat mereka merasa takut. Takut di sini tentu bukan seperti takut-takutnya dikejar harimau, tidak Bapak Ibu, ya. Seperti seseorang takut melihat hantu, tidak. Tetapi takut di sini adalah takut untuk seandainya nanti mereka celaka di sana. Ya, itu yang mereka takuti. Karena kalau soal hari kiamat pasti akan datang.
Jadi bukan kiamatnya yang ditakuti, tapi takut akan mengalami keadaan yang menakutkan, mengerikan nanti di sana. Kalau seandainya di dunia hari ini tidak bisa mengumpulkan amal, ya, amal soleh, ibadah untuk keselamatan diri nanti di hari kiamat tersebut. Nah, itu bentuk takut yang sebenarnya ya. Jadi bukan hanya takut terus berselindung di bawah selimut atau ngumpet, bukan itu yang dimaksud dengan takut di sini. Tapi takut sehingga akhirnya melahirkan suatu sikap tidak mau melakukan sesuatu yang dilarang dan bersemangat mengerjakan sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Kalau tadi Allah jelaskan Nabi Musa, Nabi Harun, Allah telah berikan Al-Furqan, itu kitab Taurat yang menjadi dia, penerang dan zikra dan juga peringatan bagi orang yang bertakwa. Maka sekarang gantian Allah mengatakan tentang Al-Qur'an ya. Wa hadza, dan yang ini yaitu Al-Qur'an yang aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad untuk engkau dan umatmu, kata Allah, zikrun mubarakun, merupakan juga sebuah peringatan yang penuh dengan keberkahan. Mubarak, peringatan yang mempunyai keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. Anzalnahu, yang kami telah menurunkannya kepada engkau ya dan kepada umatmu. Afa antum lahu munkirun, maka apakah kalian wahai orang-orang kafir terhadap kitab Al-Quran itu munkirun, mengingkarinya. Kalian kalau uh, uh, mengerti sejarah dan kalian tahu itu juga ya dari para intelektual-intelektual kalian ya, para ilmuwan atau para ulama kalian, bahwasanya dulu Allah pernah mengutus pula di zaman terdahulu Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah turunkan kepada mereka juga Al-Furqan, itu At-Taurat. Benar kan? Ya, benar. Dan kalian mengakui itu. Nah, sekarang kata Allah, ini juga merupakan peringatan Allah berikan kepada kalian melalui Nabi yang diutus oleh Allah kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami turunkan kepadanya kitab yang juga menjadi peringatan yang penuh dengan keberkahan. Maka afa antum lahu munkirun? Maka apakah kalian ingkar kepada kitab tersebut sementara kalian tadi tahu bahwasanya dulu juga Allah pernah turunkan kepada umat-umat sebelumnya nabi dan rasul bersama kitab yang membersamai mereka. Kemudian ganti Allah sekarang bercerita tentang Nabi Ibrahim. Ya, jadi bisa kita fahami Bapak Ibu, ini konteks ayat atau surat ini atau Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada manusia-manusia yang ada pada zamannya itu, terutama orang-orang kafir Quraisy ya. Nah, tapi di sini tentu ketika kita mendapatkan cerita-cerita yang lain, nah ini tidak terlepas daripada situasi Nabi sedang mendakwahi orang kafir Quraisy Makkah tadi. Karena meskipun yang kita jumpai kisah Musa, Harun, Ibrahim, sesungguhnya kisah ini disampaikan kepada mereka. Bahwasanya ya sebelum mereka ini ada nabi terdahulu, ada umat terdahulu, ada wahyu yang pernah diturunkan. Ya, ada cerita bahwasanya siapa yang beriman Allah berikan kemuliaan dan ada pula cerita bahwasanya siapa yang ingkar, kafir, ya, Allah berikan hukuman dan azab. Maka di sini juga Allah ceritakan kepada mereka tadi tentang Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan di sini kembali dan kemudian di sini Allah akan ceritakan tentang nabi-nabi yang lain yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu, dan sungguh betul-betul kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim rusydahu, petunjuknya. Ya, Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim petunjuk. Apa petunjuk yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Yaitu tunjuk tentang ya keberadaan Tuhan. Artinya keadaan adanya Tuhan tersebut. Karena Nabi pernah waktu kecil, waktu remaja, beliau mencari Tuhan. Pertama melihat bintang, lalu bintang hilang. Kemudian beliau melihat bulan, bulan pun hilang. Kemudian akhirnya beliau melihat matahari, matahari pun hilang. Akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan yang namanya Tuhan itu tidak mungkin hilang. Ya, karena kalau hilang berarti bukan Tuhan. Maka akhirnya sampailah beliau kepada puncak ya pencariannya kepada Tuhan, menemukan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan petunjuk Allah semuanya. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu, dan sungguh betul-betul kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim rusydahu, petunjuknya, kesadarannya, pengetahuannya min qablu, sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum Nabi Muhammad dan sebelum umatnya yang ada di Mekah, yaitu kafir Quraisy.
Wa kunna bihi alimin. Dan adalah kami, yaitu kami itu adalah Allah, bihi dengannya, dengan Nabi Ibrahim, alimin, mengetahui keadaannya. Ya, Allah mengetahui bagaimana dulu keadaan Nabi Ibrahim, bagaimana dulu proses dakwah yang beliau lakukan, bagaimana bentuk-bentuk ancaman, tantangan dakwah yang beliau alami. Allah Maha tahu semuanya. Ya. Nah, di sini Allah ceritakan sebagian seperti apa dulu kejadian, ya, pengalaman dakwah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah ceritakan sedikit di sini. Allah berkata, ya, il qala li abihi wa qaumihi, yaitu tatkala ketika dia berkata, dia di sini adalah Nabi Ibrahim, ya, karena ceritanya tentang Nabi Ibrahim. Il qala, tatkala dia berkata, yaitu Nabi Ibrahim, kepada siapa dia berkata? Li abihi, kepada bapaknya yang bernama Azar, ya. Dan ingatlah ketika berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya yang bernama Azar, demikian pula wa qaumihi, dan berkata Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Jadi dia berkata kepada ayahnya dan dia juga berkata kepada kaumnya atau kaum ayahnya, ya. Apa kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kepada kaumnya? Ya, kaumnya di sini bisa maksudnya kaumnya Nabi Ibrahim atau kaum daripada ayahnya, ya, masyarakat ayahnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Ini patung-patung apa? Ya, ini patung-patung apa? Allati antum, yang kalian semua laha kepadanya akifun. Ya, beribadah dengan tekun. Jadi Nabi Ibrahim bertanya, tapi bukan bertanya sesungguhnya, tapi mencemooh, ya, mencemooh, mengolok-olok, ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Kata Nabi Ibrahim, apa ini patung-patung apa ini? Padahal sudah jelas itu patung. Ya, eh, sudah jelas itu patung, tapi Nabi Ibrahim bertanya, bukan soal ini patung atau bukan, tapi patung seperti apa ini? Apa kehebatannya begitu? Apa kehebatan patung-patung ini yang kalian kepadanya beribadah dengan tekun? Kalau soal apanya sudah jelas, itu patung, ya. Patung dengan bentuknya yang sedemikian rupa, Nabi Ibrahim sudah tahu itu. Ya, tidak perlu ditanya. Kalaupun ditanya nanti malah begok kelihatannya begitu, ya, atau bodoh. Tetapi maksud daripada Nabi Ibrahim di sini adalah ini patung macam apa? Apa kehebatannya? Ya, apa kesaktiannya yang kalian kepadanya menyembah dengan sangat tekun? Ya, lalu apa jawaban daripada kaumnya, termasuk juga ayahnya sendiri, ya? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Lihat jawaban yang sebetulnya jawaban yang sangat bodoh, ya, yang tidak menggambarkan orang-orang yang melakukannya, orang-orang yang intelek, orang-orang yang memiliki akal pikiran. Hanya sekedar mengikuti tradisi. Qalu, mereka berkata, kaumnya Nabi Ibrahim tadi, wajadna aba'ana, kami telah mendapati bapak-bapak kami sebelumnya laha abidin, kepada patung-patung ini abidin, menyembah mereka. Ya, jadi nggak usah banyak tanya, wahai Ibrahim, yang kami lakukan ini meneruskan tradisi bapak-bapak kita. Bapak kita, nenek moyang kita yang dulu sebelumnya juga sudah begini. Jadi nggak usah banyak tanya deh gitu, kata mereka kepada Nabi Ibrahim. Ya, cukup lihat saja. Karena ini adalah tradisi yang sudah turun-temurun, ya, yang dulu dilakukan oleh aba'ana, bapak-bapak kita, bapak-bapak kami. Mereka beribadah menyembah kepada berhala-berhala ini. Lalu apa respon daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendengar jawaban daripada kaumnya tersebut? Qala, berkata Nabi Ibrahim, laqad kuntum antum, sungguh betul-betul adalah kalian, ya, kalian semua, kata Nabi Ibrahim, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian yang kalian sebut tadi itu, fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Bayangkan Bapak dan Ibu betapa keberaniannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, padahal dia hanyalah seorang remaja, seorang pemuda sendirian, dan dia bagian dari mereka, ya, dia bagian dari mereka, dia anak daripada seorang ayah yang bahkan bukan sekedar rakyat biasa, justru ayahnya itu adalah pencipta patung, pembuat patung, pengukir patung yang disembah oleh kaumnya. Tapi dia dengan gagah dan beraninya dia berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum,
ya kalau orang sana bilang songong sekali begitu ya. Dengan songongnya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan masyarakat yang ada di kampungnya itu, dia berkata, laqad kuntum antum, sungguh betul-betul kalian ini, ya kalian ini dan bapak-bapak kalian yang dulu, ya, fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang sangat besar, kesesatan yang sangat nyata, ya, kesesatan yang sangat konkret begitu. Nah, bisa kita bayangkan ya Bapak Ibu ya betapa keberanian seorang Nabi Ibrahim ya di tengah kaumnya yang dia besar di situ, lahir di situ, kemudian dia tampil menjadi sosok yang berani menegakkan kebenaran dan menyerang kebatilan. Lalu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa respon daripada kaumnya yang dia katakan mereka telah berada dalam kesesatan yang nyata tersebut? Apa kata kaumnya? Qalu, mereka berkata, kaumnya Nabi Ibrahim berkata, Ajitana bil haqqi. Apakah engkau datang membawa kebenaran kepada kami, wahai Ibrahim? Ya, am anta minal la'ibin, atau jangan-jangan kamu ini hanya bermain-main saja, bercanda, bergurau. Itu respon daripada kaumnya. Apakah engkau datang kepada kami betul dengan sebuah kebenaran? Artinya dengan sebuah pembuktian yang engkau mengatakan kami dalam kesesatan, engkaulah yang benar. Ya, engkau datang membawa sebuah ilmu baru, Tuhan yang sebenarnya itu adalah bukan Tuhan-Tuhan ini, tapi Tuhan yang lain. Ya, apakah benar engkau datang membawa yang hak itu? Atau jangan-jangan am anta minal la'ibin, atau kamu ini hanya main-main saja, ya, pura-pura bodoh gitu ya, pura-pura tidak tahu, ya, ya kalau memang begitu keadaannya ya nggak apa-apa, ya, namanya anak-anak ya, namanya masih remaja, pikirannya liar, ya mereka maafin lah gitu intinya. Tapi kalau benar engkau serius dengan apa yang engkau ciptakan, engkau katakan, yaitu engkau datang membawa kepada sebuah kebenaran menurut versi engkau, maka kita harus duduk dulu ya. Kita harus duduk dulu, kita bikin perhitungan dulu. Tapi kalau hanya main-main ya nggak apa-apa lah. Ya, dimaklumi begitu. Lalu mendengar ucapan itu apa kata Nabi Ibrahim? Apakah Nabi mengatakan, "Oh iya, sorry ya, tadi saya hanya main-main aja, saya bercanda." Enggak, ya. Meskipun ucapan itu ucapan ancaman sesungguhnya, ya. Tentu kita memahaminya dengan ucapan ancaman. Kamu ini ngomong benar atau hanya main-main aja? Ya, kalau main-main aja oke lah, meskipun itu nggak pantas, nggak boleh, tapi karena kamu main-main, kamu bercanda, kita juga biasa bercanda, ya nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kamu serius, benar, engkau mencela Tuhan kami dan mengakui ada Tuhan yang lain, nah ini tunggu dulu, kita bikin perhitungan dulu. Itu seperti ancaman ya Bapak Ibu ya. Lalu mendengar ucapan seperti itu yang bernada ancaman, apa responnya Nabi Ibrahim? Ya, apakah beliau gentar, lalu minta maaf ya, mohon maaf saya hanya bercanda, saya tidak serius begitu, enggak. Kata Nabi Ibrahim, "Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahun." Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Tuhan kalian yang benar itu bukan Tuhan patung-patung tadi yang kalian sembah hanya mengikuti tradisi nenek moyang kalian. Tetapi kata Nabi Ibrahim, qala bar rabbukum. Dia berkata, bahkan Tuhan kalian yang sebenar-benarnya itu adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan semesta alam yaitu langit dan Tuhannya bumi, alladzi fatarahun, yang mana dialah yang menciptakan mereka. Mereka di sini adalah langit-langit dan bumi, ya, yaitu Tuhannya langit dan bumi yang telah menciptakan mereka. Wa ana ala dzalikum minasyahidin, dan aku kata Nabi Ibrahim terhadap yang demikian, ya, yaitu Tuhan yang tadi aku jelaskan di atas, minasyahidin, termasuk orang yang bersaksi kepadanya bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara pada mereka dan apa yang ada di antara mereka dengan segala isinya ya. Nah, Masya Allah ya, bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, ketegasan Nabi Ibrahim di dalam berdakwah, terutama dalam aspek tauhid ya, menafikan semua yang tidak patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, singkat cerita Bapak dan Ibu ya, setelah Nabi Ibrahim menyampaikan statementnya ini,
Ya, mungkin waktu itu sepertinya beliau dibiarkan begitu saja. Ya, dianggap hanya omongan seorang anak muda yang lagi labil, yang lagi mencari jati diri. Meskipun ini omongan yang berat tentunya ya, omongan yang sangat-sangat menggoncangkan telinga orang-orang kafir, orang-orang kaumnya Nabi Ibrahim, tapi mereka mungkin menganggap waktu itu ya sudahlah begitu ya. Namanya anak muda punya pikiran agak radikal itu biasa, biasa biar saja. Lalu mereka berpaling meninggalkan Ibrahim ya, dan kemudian disebutkan dalam kitab tafsir ya, Nabi Ibrahim ini diundang untuk menghadiri suatu pesta ya, pesta jamuan di kuilnya orang-orang eh, rakyatnya Nabi Ibrahim ini. Ya, di sebuah kuil atau ya kuil ya, tempat peribadatan mereka yang dipenuhi dengan patung-patung. Mereka mengundang semua warga, tentunya termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka Nabi Ibrahim bergumam dalam hatinya, ya, ketika dia selesai diundang, watallahi, dan demi Allah. Ini sumpah yang sangat luar biasa ya. Bersumpah itu bisa dengan wallahi, bisa dengan tallahi, bisa pula dengan billahi. Sama artinya demi Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Kalau orang Arab sudah marah biasanya dia langsung sebut tiga-tiganya. Wallahi, tallahi, billahi. Apa sumpahnya Nabi Ibrahim? La akidanna asnamakum. Aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian. Akan aku buat sebuah skenario, ya, sebuah skenario makar, ya, sebuah skenario tipu daya yang akan membuat kalian kebingungan, ya. Kapan itu akan dilakukan? Ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah kalian nanti berpaling pulang ke rumah kalian dari peribadatan di kuil tersebut. Jadi Nabi Ibrahim sudah menyusun sebuah perencanaan, yaitu makar ya, terhadap patung-patung mereka tersebut, yaitu sebuah makar yang penuh dengan tipu daya yang akan nanti menggoncangkan mereka. Ya, di mana nanti kita lihat di kelanjutan daripada tafsir ini Bapak dan Ibu yang sudah sering kita dengar, Nabi Ibrahim akan menghancurkan semua patung-patung yang ada dalam kuil tersebut dengan sebuah kapak ya. Lalu kemudian disisakan satu saja patung yang paling besar, kemudian kapak tersebut dikalungkan di lehernya, dipegangkan di tangannya dan seakan-akan patung tersebut memegang kapak tersebut. Yang mana kemudian nanti ketika orang-orang datang hari berikutnya mau beribadah, mereka mendapati patung-patungnya sudah hancur. Tapi ada satu patung yang paling besar tidak hancur sambil memegang kapak. Ya, nah ketika kemudian dari mana mereka mengetahui Ibrahim yang melakukan? Ya, nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang 57 ini, Bapak dan Ibu, ternyata sumpahnya Nabi Ibrahim ini terdengar oleh salah seorang penduduk, ya. Meskipun Nabi Ibrahim nyebutnya dengan suara yang lirih, diam-diam, tapi ternyata ada yang mendengar. Atau ada juga yang menjelaskan, ya, Nabi Ibrahim ini tidak kedengaran sumpahnya, tetapi ternyata satu-satunya penduduk kampung yang tidak hadir di acara pesta di kuil tersebut adalah Ibrahim. Yang itu dilihat oleh salah seorang penduduk yang paling terakhir meninggalkan pemukiman. Dan di situ dia melihat satu-satunya orang yang tidak datang adalah yang tidak mau berangkat ke kuil adalah Nabi Ibrahim, ya. Nah, di situ nanti mereka langsung menuduh Ibrahim. Dan kemudian Ibrahim dengan santai datang, Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke kuil dan mengatakan, lah kenapa kalian menuduh saya? Ini kan jelas terang benderang kalian lihat eh, eh, kapak yang menghancurkan patung-patung ini dipegang oleh si mbahnya patung ini begitu. Bosnya patung ini yang paling besar pasti dia yang hancurin. Nggak tahu mungkin dia ke masa malam lagi mabok, emosi, stres, tiba-tiba dia menghancurkan teman-temannya atau anak buahnya. Nah, ini sebuah sikap yang tentunya sangat-sangat menjengkelkan dan tetapi juga membuat mereka shock berat dan membongkar sendiri kebodohan mereka. Di mana kemudian mereka nanti akan berkata kepada beliau, "Hei Ibrahim, kamu ini sudah bodoh, bego atau bagaimana? Bagaimana mungkin? Itu hanya patung batu, ya, tidak hidup, tidak bisa bergerak. Bagaimana mungkin dia yang menghancurkan teman-teman yang lain?" Nah, justru disitulah pintu masuk Nabi Ibrahim untuk memukul logika mereka. Kalau seandainya benar, ya, dia hanyalah benda mati, tidak bisa memberikan manfaat dan bahkan tidak pula bisa menolak mudarat, lalu kenapa kalian sembah?
ya, yang bodoh saya atau kalian. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu, nanti kita akan lihat ya kelanjutan ceritanya. Itu hanya bocoran saja, mungkin ya sudah sering juga kita dengar ya. Maksudnya biar nyambung akhir daripada tadabbur kita ini. Jadi Nabi Ibrahim setelah berdialog tadi dengan kaumnya yang menyatakan ya Tuhan kalian sesungguhnya ada Tuhan yang langit dan bumi ya, dan saya bersaksi terhadap hal itu, lalu kemudian Nabi Ibrahim diajak untuk ikut dalam sebuah peribadatan, tapi Nabi Ibrahim kemudian dia bersumpah ya, wa tallahi la akidanna asnamakum. Demi Tuhan, demi Allah, aku betul-betul akan melakukan suatu tipu daya atas berhala-berhala kalian. Ba'da an tuwallu mudbirin. Setelah kalian nanti pulang ke rumah kalian, berpaling daripada tempat ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian sudah selesai tadabbur kita untuk surat Al-Anbiya ayat 45 sampai 57 pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi masih membahas tentang ya permasalahan tauhid dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir Quraisy dan menyinggung ibrah-ibrah sebelumnya yang terdapat dalam kisah Nabi Musa dan juga pada kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian penyampaian tadabbur kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf atas kekurangan, salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan saya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.